Langit malam di atas Tokyo tiba-tiba berubah merah. Siren. Kota berbunyi keras. Radar militer mendeteksi energi yang tidak pernah tercatat sebelumnya. Bukan gelombang radiasi kaiju, bukan juga sinyal alien biasa. Energi itu terlalu liar. Di markas SSSP, para analis mulai panik. Level energinya terus naik. Ini bahkan lebih besar dari Zayton saat menyerang dulu. Kapten Toshio Muramatsu menatap layar radar dengan wajah serius. Apapun itu kita tidak bisa menghadapinya. Tanpa bantuan panggil Ultraman sekarang. Di pusat kota, sebuah cahaya merah jatuh dari langit seperti meteor. Boom! Tanah retak. Gedung-gedung bergetar. Namun yang muncul dari kawah bukanlah kaiju raksasa. Seorang pria, rambutnya merah panjang. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti bulu merah, dan ekor Saiyan yang bergerak perlahan. Ini adalah transformasi legendaris dari dunia Dragon Ball GT, Goku. Dalam wujud Super Saiyan 4 Goku, Goku melihat sekeliling dengan santai. Dunia ini bukan bumi yang aku kenal. Tapi kemudian ia merasakan sesuatu. Energi besar mendekat dari langit. Goku tersenyum. Menarik. Ada yang kuat di sini. Langit terbuka oleh cahaya perak. SHHHHHH. Sosok raksasa turun dengan pose khas pelindung bumi. Itu adalah Ultraman, tinggi 40 meter. Tubuh perak dengan garis merah. Mata oval bercahaya. Selama puluhan tahun, ia telah melawan kaiju terkuat. Namun kali ini, lawan di depannya hanya manusia kecil. Ultraman mengangkat tangannya, mencoba membaca energi lawannya, dan saat itulah ia merasakannya. Energi yang keluar dari tubuh Goku terasa seperti badai kosmik. Planet bisa retak jika kekuatan itu dilepaskan sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, Ultraman ragu. Dia bukan manusia biasa. Di markas SSSP, semua orang terpaku melihat layar. Kenapa Ultraman tidak langsung menyerang? Biasanya, dia langsung bertarung. Analisis komputer mulai menghitung energi Goku, angkanya terus melonjak. 1000, 10.00, 1,00. Mesin akhirnya berhenti. Error. Komputer tidak mampu membaca level energi itu. Goku meregangkan tubuhnya. Jadi kamu yang menjaga planet ini? Ultraman tidak menjawab, namun color timer di dadanya mulai berkedip. Bukan karena waktu bertarung, tapi karena tekanan energi Goku. SSJ4 Goku tersenyum kecil. Tenang, aku cuma mau sparring. Lalu ia menghilang. Dalam sepersekian detik, boom! Ultraman terpukul mundur puluhan meter. Tanah kota retak seperti kaca. Ultraman berdiri kembali dengan kaget. Kecepatan itu bahkan lebih cepat dari sebagian besar kaiju yang pernah ia hadapi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertempuran bumi, Ultraman terlihat panik. Ultraman segera membalas dengan serangan energi khasnya. Spectrum Beam, cahaya biru raksasa menembak ke arah Goku. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Goku menahan beam itu hanya dengan satu tangan. Energi yang bisa menghancurkan kaiju raksasa itu seperti air yang tertahan tembok. Goku bahkan terlihat santai, lumayan kuat. Lalu aura merahnya meledak. Boom! Gelombang energi menyapu seluruh kota. Awan terbelah. Laut di kejauhan bergelombang tinggi. Ultraman mundur satu langkah. Lalu dua langkah. Dan untuk pertama kalinya, pahlawan raksasa bumi Banner menyadari sesuatu. Jika pertarungan ini berlanjut, planet ini mungkin tidak akan selamat. Goku melihat sekeliling, gedung-gedung, manusia kecil yang panik, kota yang bisa hancur jika ia serius. Ia menghela napas. Tempat ini terlalu rapuh untuk bertarung. Ultraman berhenti bergerak. Goku menurunkan auranya. Aku cari tempat lain saja. Dengan satu lompatan, Goku melesat keluar atmosfer seperti meteor merah. Langit kembali tenang. Ultraman berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan, terbang kembali ke langit. Di markas SSSP, semua orang masih terdiam. Kapten Muramatsu akhirnya berkata pelan. Untung, dia tidak berniat menghancurkan bumi. Salah satu ilmuwan menelan ludah. Kalau dia musuh, bahkan, Ultraman mungkin tidak cukup di orbit bumi,
Ultraman menatap ke arah bintang tempat Goku menghilang. Ia telah melawan banyak monster, namun makhluk tadi berbeda. Bukan kaiju, bukan penakluk galaksi, tapi seorang petarung yang kekuatannya melampaui logika. Dan jauh di luar sana, Super Saiyan 4 Goku tersenyum. Pahlawan yang menarik. Mungkin suatu hari kita bertarung lagi. Langit luar angkasa terasa sunyi. Namun jauh dari orbit bumi, dua energi besar masih saling merasakan keberadaan satu sama lain. Di sisi galaksi, Super Saiyan 4 Goku berhenti di sebuah asteroid raksasa. Ia menyilangkan tangan dan tersenyum kecil. Dia masih mengikutiku. Beberapa detik kemudian, cahaya perak menembus ruang hampa. SHHHHH. Sosok raksasa muncul dari cahaya itu. Ultraman. Ia tidak menyerang. Ia hanya berdiri di asteroid yang sama, menatap Goku dengan sikap waspada. Pertarungan yang tadi tertunda, kini berada jauh dari bumi. Tempat yang cukup kuat untuk menahan benturan kekuatan mereka. Goku meregangkan lehernya. Bagus. Di sini kita bisa bertarung tanpa menghancurkan planet. Ultraman mengambil posisi bertarung. Selama puluhan tahun, ia telah menghadapi kaiju terkuat. Namun lawan kali ini berbeda. Energi yang keluar dari tubuh Goku terasa seperti inti bintang. Goku mengangkat jarinya. Mulai ya, Ultraman bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan cahaya ia muncul di depan Goku. Tinju raksasa menghantam. Boom! Asteroid langsung pecah menjadi ribuan bagian. Namun saat debu kosmik menghilang, Goku masih berdiri di tempat yang sama. Ia menahan tinju Ultraman dengan satu tangan. Lumayan cepat. Goku tersenyum, lalu balas meninju. Boom! Ultraman terpental ribuan meter, melewati pecahan asteroid. Gelombang kejut menyebar seperti ledakan supernova kecil. Ultraman segera stabil kembali di ruang angkasa. Color timer di dadanya mulai berkedip cepat. Namun Goku justru semakin bersemangat. Aura merah Super Saiyan 4 meledak lebih besar. Energinya membuat asteroid di sekitarnya mulai hancur satu persatu. Goku berkata pelan, "Sudah lama aku tidak melawan seseorang yang sekuat ini." Lalu ia menghilang. Bahkan Ultraman kesulitan melacak pergerakan itu. Dalam sepersekian detik, boom, 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 puluhan pukulan menghantam tubuh raksasa Ultraman dari berbagai arah. Setiap pukulan membuat asteroid di sekitar mereka hancur. Ultraman akhirnya berhasil menangkap tangan Goku. Ia memutar tubuhnya dan melempar Goku ke planet kecil di dekatnya. Planet itu retak seperti telur. Namun dari dalam kawah, Goku tertawa. Hahaha, ini baru seru. Ultraman mengangkat kedua tangannya. Energi kosmik berkumpul di lengannya. Ini bukan serangan biasa. Ini teknik yang pernah mengalahkan banyak kaiju paling kuat. Specium Beam, cahaya biru raksasa, menembus ruang angkasa. Sinar itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung kosmik. Namun yang terjadi berikutnya membuat Ultraman terdiam. Di tengah beam itu, Goku berdiri dengan aura merah menyala. Ia mengangkat kedua tangannya ke samping. Energi biru mulai terkumpul. Kalau begitu, aku juga pakai ini. Kamehame. Energi di tangannya terus membesar. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Ultraman menyadari sesuatu. Energi itu lebih besar dari serangannya. Goku tersenyum. Kamehameha, merah biru raksasa, meledak keluar. Specium Beam dan Kamehameha bertabrakan di tengah ruang angkasa. Bam! Ledakan energi membuat asteroid di radius ribuan kilometer hancur. Gelombang cahaya menyebar seperti bintang baru yang lahir untuk beberapa detik. Kedua kekuatan itu seimbang. Namun perlahan, Kamehameha mulai mendorong maju. Ultraman menyadari sesuatu yang membuatnya terkejut. Kekuatan Goku masih terus naik. Di tengah benturan energi itu, Goku tiba-tiba tersenyum. Masih ada lagi? Ultraman belum menjawab. Namun jauh di luar sistem bintang itu, sebuah energi baru muncul. Energi yang bahkan lebih besar dari keduanya. Sebuah portal kosmik mulai terbuka. Goku menyipitkan mata. Ultraman juga merasakannya. Seseorang atau sesuatu sedang datang. Dan kekuatannya
Jauh melampaui monster biasa, pertarungan mereka tiba-tiba terasa seperti pemanasan karena makhluk yang akan muncul berikutnya bisa mengubah seluruh multiverse.